Ya guys, balik lagi di channel Putra Iranto guys. Oke, di konten kali ini konten baru gue nih guys. Kontennya malas seram namanya. Masa lalu sebuah pelajaran. Oke, di sini gue udah kedatangan narasumber ya, salah satu teman gue juga yang dari kecil gue juga main sama dia. Coba perkenalan dulu. Abdul, nama asli dulu, itu kan nama jalur. Ya, ini namanya. Kalau nama asli sih Ahmad Fahmi. Namanya bagus. Oke, gue di sini kan mau menceritakan tentang masa lalu kan. Gue ya masa lalu yang menurut lu yang menuju kelam lah, itu ada di mana gitu, di sekolah kah atau di Sebenarnya kalau kolam di sekolah sama di tongkrongan juga sama aja. sama sih benar. Soalnya di sekolah Bangor juga di tongkrongan. Tongkrongan itu. Ya. Jadi cap jelek banget dah. Tapi kalau kita ngomong masalah sekolah di mana? Kalau gua dulu sekolahnya di STM Baskara. STM Baskara. Angkatan Harusnya lulus 2015. 2015, berarti sama gitu ya. Iya. Di masa sekolah yang apa yang masa-masa lu yang menurut lu menuju ke kelamaan lu atau bangunnya lu lah? Kalau Kalau di sekolah itu kan ada ya mungkin ada masalah tentang cewek ya kan, tawuran lah atau apa. Pasti kalau lu kan pasti tawuran ini. ya kalau orang Depok ya, susah orang Depok. Kalau udah tahu nama Baskara pasti udah dicapai biang tawuran. Iya. Karena Baskara itu salah satu sekolah penyumbang tawuran di Depok. Benar. Dan gue juga sekolah di salah satu sama yayasannya. Gue di sama satu yayasan, gue di STM Jatanya. Cuman yang gitu, walaupun satu yayasan kadang kita ribut ya. Kadang gitu, walaupun temen juga kalau beda yayasan cuma gitu kan. Terus lu punya pengalaman yang gokil pas tawuran apa gimana? Kalau gue sih, kalau untuk gokil ya, gokilnya itu gue senang aja sama anak-anaknya. Solid, lucu-lucu, kan boleh ngeliat ini dikit langsung dicakin, langsung dicengin kan. Kalau ada orang lewat nih tampangnya jelek langsung dicengin. Itu STM benar memancing keributan. STM bener-bener memancing. Iya, anak SMA lewat dicengin. Kalau jelek lu anjing gitu kan. Memancing keributan, STM itu udah terkenal memancing keributan. Tapi dari keributan yang itu, lu ada gak yang menurut lu itu serem banget gitu? Hal seremnya ya itu dulu gue ingat banget, gue masih kelas 1 gue tawuran nih ceritanya nih sama salah satu sekolah negeri di Depok yang terkenal juga namanya. Ributnya ya itu gue cuman ribut pakai payung. Dan di situ gue luka parah. Bukan ngojek tadi kan? Bukan, asli. Nggak tahu dah, gue lagi ceritanya lagi pulang sekolah. Dengar kabar, dapat kabar, wah ini dia nih di Kares. Dengar kabar dia rame. Terus anak-anak gua agak sedikit geram lah ya kan. Mau pulang susah juga. Iya, akhirnya putusin tuh ya orang-orang gua sih waktu itu dikit. Berapa? Gua ada 20 orangan lah, nggak banyak, cuma 3 basis. Nah, gua samperin lah, akhirnya terjadi keributan. Dan itu paling serem ya serem sih ya, pengalaman pahit gua lah itu. Gua kena parah di situ gara-gara gua nolongin temen gua. Teman lu nggak jatuh? Enggak, jadi saat udah ada nih musuh nih. Ini 2 orang doang yang kelotokan. Wah dia emang paling batu. Susah kalau mentalin dia tuh kudu dikeroyok. Robot lah dia robot emang. Bukan dia robot. Nah temen gua tuh pas lagi ribut ada depan, gua masih di tengah. Gue lihat temen gua tuh udah dicekek, udah dikeker, udah dicelurit. Udah pas lagi dia ngokang begini, gua bantai dari samping ke payung gua tuh bentuk palanya dia.
pengok berarti. gitu kepalanya. Nah, akhirnya teman gua lepas lah. Akhirnya gua yang kejar, gua dibantain karena gua kayak payung dia pakai celurit ya kan. Pede lah pasti dia. Pede dia. Itu bocah gua setengah jebol. Di belakang gua tuh udah mulai lari karena ngomongin temen gua ini. Nah pada saat gua lari kan gua udah paling belakang dah tuh, istilahnya udah duel sama dia, cuman gua gak kuat juga. Karena gua balik badan, kabur, gua kena lah di pinggang sini. Di pinggang itu gua luka paling parah gua. Paling parah berapa? Jahitan kira-kira berapa jahitan? Itu 39 jahitan, hampir kena ginjal. Iya. Itu ya kalau dibilang dokter, alhamdulillahnya gua masih selamat. Kalau enggak mah ya, kalau alam bisa mungkin kita nggak ketemu lagi ya kan. Iya bener. Itu pengalaman gue dulu. Gue ingat tuh dokter sampai bilang itu udah dijahit, posisinya udah dijahit dalamnya, kan dipegang begini. Pas itu perawatnya itu mau ngambil apa gitu, entah mau ngambil apa, mau ngambil jarum lagi apa, jahitannya kurang ini. Istilahnya belum 100%, baru 50% dijahit. Pas dilepas tuh darahnya muncrat lagi. Waduh, air mancur. Itu sampai viral di anak-anak gue bilang, kan, oh gila, parah, lukanya emang parah gue akuin, gue sampai hampir kena ginjal, cuman anak gue belum kena. Itu darahnya itu kalau tahu Citama di Serong, dulu, itu temboknya semua darah gue. Sampai sekarang kalau memang belum belum direnovasi atau dirubah, itu masih ada, cuma sekarang udah pindah, Citamanya udah ada. Jadi ya istilahnya udah nggak ada bekasnya di tembok itu yang paling parah sih gue. Terus gue nolongin teman, tapi yang gue heran itu teman gue yang udah dipegang, yang udah dikokang, itu cuma kena seujung jari di dadanya. Cuma dada asal nada cobel doang ya, karena tak mungkin timingnya dia baru ngokangnya pelan, baru ngebantainya pelan, tiba-tiba gua bantai langsung. Jadi kelepas sama dia, jadi gue ya itu sih yang parah. Itu parah. Yang gue mau nanya lagi, dari tawuran itu ada luka-luka yang serius atau luka banyak dari luka ada? Kalau luka parah, gue cuma ada 2. Yang satu pinggang, yang satu lagi lu pasti tahu. Lu ingat ya pas gua pulang PKL, gua berdua doang sama gua yang gua dibantai sama anak lu. Itu ceritanya itu maghrib. Gua di PKL yang lihat, gua nggak tahu kalau itu sekolahan dia kan. Gua lewat dia rame, gua berdua doang naik motor, baru pulang PKL maghrib. Langsung gua jual nama dong ya. Dan kurang ajarnya, gue lagi rame sama kawan-kawan gue lagi ngumpul kan, emang dapat sekolah juga. Dia dengan PD-nya 2 orang gitu kan, 2 orang set. Sekarang di depan, lah kata gue, gila juga nih orang dua-duaan. Tapi di situ gue nggak ngikut karena ada problem temen gue pas di lapangan KS sudah ketangkap duluan, gue nyamperin temen gue. Terus itu gimana kejadiannya tuh? Pas udah gua ngelewatin bocah lu tuh gak ada yang nyamperin, gua tungguin lama di jembatan Serong kan tuh. Ada di jembatan Serong, gua tungguin, akhirnya adalah gabungannya dia nih lewat nih. Pas tetangga juga. Lewat, dia tuh satu motor bertiga. Gua nggak tahu, gua nggak megang PR sama sekali. Pas udah kirain gua dia mau cabut aja gitu ya, gak mau ngadenin karena dia cuma bertiga. Pas gua ayo dong gua gitu-gituin, dia turun pede tuh. Pede lah berdua. Itu juga gua berdua sama temen gua bisa udah jagain aja di belakang. Ya takut ada yang dari belakang kan, gua gituin. Soalnya tadi gua lihat rame, maksud gua kayak gitu. Biar temen gua tuh jagainnya dari belakang. Pas gua ribut, gua cuma pakai topi ributnya. Pakai topi, gua keprak-keprakin bahannya. Tapi gue dengar juga cerita yang ini ya, yang cerita yang drama tragedi sama lu juga tuh yang pasti begitu. Temen gue bilang, jadi kan dia bawa arang ya, bukan celurit. Munduknya celurit cuma arang ini. Arif. Jadi pas lu ributin, terus lu muter balik kan badan katanya. Muter balik, pas dia bacok lu katanya mantul. Apa bener mantul apa gimana?
Itu bohongan, itu tuh berita hoak gitu. Yang bilang gue punya ilmu atau apa itu dia bilang Iya kan? bacok mantul lah, nggak ada gitu. Buktinya gue kena parah. Iya kan, ya kayak dalam cerita dia cerita gitu kan pas gue katanya temen gue bacok dan itu mantul doang gitu dan lu nggak kenapa-napa gitu kan. Enggak, emang gue lihat posisi dia panik. Iya, panik Dia panik pas habis bantai gue. Gue lihat mukanya karena dia ngelewatin gue. Jadi gini men, ini musuhnya nih. Dari Beatrice gue balik badan dong. Iya. Gue ngeliat temen gue takut dari belakang dibokongin kan. Iya. Karena posisi gue di tengah-tengah. Soalnya di situ tuh posisinya sebelah kiri kali, sebelah kanan nggak ada gang. Lu kalau misalnya ada kata lu di press kanan kiri depan belakang, lu mau lari kemana? Bener. Gue bimbang di situ. Bener. Akhirnya gue muter balik, gue balik badan, gue ngeliat keadaan di belakang dong. Iya. Terus pas gue lagi nengok meleng, dia bantai gue, Nyolong, ya dia nyolong. Terus gue bantai, emang sih gue ngeliat mukanya dia doang ya. Gue ngeliat pas kita langsung nengok begitu, muka dia langsung panik. Iya. Yang lebih gokilnya lagi, itu bocah habis ngebacok gue, larinya bukan ke sono, larinya ke sono. Kemana tuh? Ke arah tongkrongan lu. Iya. Jadi kan harusnya kan dia lari ke sana dong. Nah temannya yang dua udah cabut, Iya. udah nggak mau ribut sama gua. Iya. Nah dia sendiri batu, soalnya ngelewatin gua. Jadi gua tahu dia panik ngebacok gua. Makanya gue cerita sih, ya gue cerita dari dia makanya kok mantul gitu kan. Nah pas dari kejadian itu kan emang gue juga satu tongkrongan kan sama dia, satu tongkrongan. Dan sore itu kejadian sore, nah malam gue ketemu dia. Pas banget sama ceweknya dia kan, terus gue samperin, gue tanya lu apa bu? Ini yang tadi terus dari itu sebelum gue tahu kalau katanya kita mantul, tapi emang dia ada luka, tapi luka parah. Luka parah itu ya. Itu kena 25 jahitan. 25 jahitan, tapi katanya lu di punggung sini. Terus kayak waktu tahun berapa ya 2012an kali ya kan. Lagi ada tuh yang viral ya, kisah sedih temen lu yang viral itu yang almarhum Abu itu. Lu tahu kronologinya? Kalau kronologi gua nggak ada di tempat, cuman gua berasa posisinya itu pada saat yang untuk almarhum Abu nih ya, itu abang kelas gua masih kelas 1, dia kelas 2 kok. Orangnya enak, orangnya tuh baik lah istilahnya, di sekolah juga baik. Nama aslinya itu dari Triuda. Itu abang kelas gue yang berkulit, orangnya sopan lah. Emang dia punya, yang gue tahu tuh dia asma juga. Ya. Cuman pas kejadian gue nggak ada di tempat. Jadi begini ceritanya, pas gue pulang sekolah, ceritanya ada salah satu aliansi gua nih, aliansi sekolah gua, Bunda Kandung lagi main ke tempat gua, mau main ke Parung ya. Almarhum Triuda tuh, Abu tuh dia basis inian ya, Parung Bingung. Betul, kalau lu basis berapa? Kalau gua basis kereta berarti dari Citayam ya? Dari Bojong sampai Citayam tuh udah ikut kereta. Terus? Nah pas pulang sekolah ngumpul lah di jalur 01 namanya, di Taman Kota, Taman Gurame. Taman Gurame, oh iya. Nah, ngumpul lah di situ. Akhirnya kita mencar tuh karena ada Bunda Kandungnya kan. Bunda Kandungnya mau main ke Parung. Bertamu mainlah ke jalur Parung. Gue mau posisi emang basis gue tuh mau ikut gabung. Tapi karena alumni kereta mau dateng, mau ada sesuatu yang disampaikan, alasan lah gitu ya. Ya akhirnya gue nungguin dulu. Gue udah janji, abang kelas gue juga kelas 3 gue udah bilang, ya udah ntar gue nyusul gitu, gue naik mobil ntar sana Parung, ya kan namanya ada tamu kan. Nah gue nungguin lah, nah, mereka jalan naik truk, katanya yang posisi emang naik truk sih, katanya gitu. Katanya nih yang beredar kabar tuh ceritanya dikagetin. Ya pas truk lewat dia gak ngetekin, gak ngeberhentiin truk, langsung ngebantai gitu. Dari dalam justru, nah hancur lah di situ. Gue juga nggak tahu kabarnya gimana ributnya, gue juga nggak tahu karena emang posisi nggak ada di tempat. Nah gue dapat kabar tuh tiba-tiba di telepon, posisi gue udah
udah mau jalan ke nyusulin TKP. mau ke Parung bukan ke TKP ya. Karena gue belum tahu kalau mereka ribut. Oh iya benar. Gue nggak tahu. Gue berdua sama temen gue ini kelas 2. Gue kelas 1 dia kelas 2. Gue naik angkot, terus pas gue lewat sekolahan tetangga itu yang dibantai orang kelas 2. Gue dibantai juga. Dibantai di dalam angkot di depan sekolahnya. Di depan sekolahnya. Kok dia bisa tahu itu lu maksudnya kayak musuh lu itu bisa tahu dia itu lu itu musuhnya gitu. Jadi nggak lama setelah dia lewat. Apa lu emang mancing? Ayo dong apa? Ya karena gue udah lihat duluan kan, gue ngeliat duluan. Karena gue emang kalau di situ emang selalu cek ngeklingok, gue ngeliat takut gue kecolong atau gimana. Gue udah niat. Itu istilahnya selama waktunya itu nggak lama lah dari truk pertama sama gue lewat itu selama waktunya nggak lama dari itu langsung juga kena gitu. Iya itu alhamdulillah gue nya nggak apa-apa. Gue megang dulu kayak pisau belati begini. Kan bukan pisau belati, nggak tahu gue apa juga boleh nemu. Itu gue cuma pakai belati di dalam angkot tuh gue pintu apa gue cuma jadi doang udah. Dia nggak ada yang berani deket. Nah itu sih alhamdulillah angkot juga nggak ada yang kenapa-napa, cuma bantai paling gores-goresnya pecah nggak ada yang apa. Alhamdulillah gue lewat tuh lolos tuh dari nyampe Parung tuh bocah langsung kayak bingung karena udah mencar pada kemana-mana aja udah mencar. Nah gue tuh sama seangkatan sama gue nih yang anak Parungnya seangkatan sama gue datang pada kemana tadi kan rame ya gue tuh truk kan dia cerita terus gini bocah udah mencar gue nggak tahu tadi almarhum Abu kena gitu cuman gue tahu gitu dong. Cuma belum tahu kalau dia emang udah gak ada gitu. Iya belum tahu. Belum anak-anak belum ada yang tahu. Terus tiba-tiba tuh gue lagi nongkrong ya kan, gue nungguin bocah mungkin biar datang karena di telepon juga gak ada yang bisa kan. Nah ada bapak-bapak lewat naik motor ngasih tahu, woi temen lu ada yang mati lu di sana. Dibawa ke sana. Wah bocah kaget langsung. Wah bener ya kan. Akhirnya gue ke rumah ke tongkrongan abang kelas gue itu namanya Obi. Gue nyamperin dia, emang posisi dia lagi nggak sekolah, dia lagi di rumah, dia nggak masuk. Dia datang situ terus langsung panik anak-anak tuh, kira nyewa jalan ke tempatnya itu ke lokasi. Gua sampai nyewa angkot buat nyamperin dia. Nyewa angkot udah nggak ada 02. Banyak-banyak udah nggak ada gitu, udah nggak pikiran ya. Cuman gue mau ngeliat temen gue gitu. Gue mau ngeliat temen kelas gue. Datang yang sama ternyata udah rame. Udah dikerubung mereka polisi almarhum udah tidak bernyawa lah gitu istilahnya kan. Tapi kalau dari soal lukanya tahu luka apa aja yang dia kena? Yang parah Yang parah sih kata yang anak-anak yang ada di lokasi itu kena paha deh. Gue nggak tahu pak karena kiri gue lupa. Yang jelas luka parah di paha, mas kayaknya sih karena pembuluh darahnya, bukannya. Perasaan lu gimana pas tahu teman lu itu udah nggak ada lah dalam kejadian gitu? Ya pertama ya gue sedih banget lah, pasti kehilangan sosok kakak kelas kan. Iya benar. Gue kerasa dia udah kayak kawan gue banget ya kan, kayak udah kenal lama aja, baru sebentar kan. Itu jarak paling beberapa bulan sejak gue masuk sekolah itu kalau nggak salah baru 6 bulan. Baru 6 bulan lu masuk. 6 bulan gue sekolah itu gue ada langsung merasa kayak gitu, gue langsung mana perasaan gue walaupun gue baru kan. Apalagi namanya STM kan jiwa pertemanannya gimana? Iya solidaritasnya. Sedih banget gue asli itu di situ. Gue cuma ngerasa 2 hal, satu sedih. Gue pengen gimana ya, greget gitu sama orang yang bantainya gitu. Sampai gue berpikiran gitu. Kalau tahu gitu tadi gue turun aja dari angkot ya kan, karena gue suka berlaku sama dia. Polisi pasti kan dia dalam keadaan panik kan, kenain orang parah pasti dia. Soalnya posisi pas itu dia, gue lihat tampang-tampangnya dia emang sedikit panik. Panik kan kalau kayak orang
ada punya rasa bersalah. Iya. Wah, boleh kakak dia kayak gini banget, Iya. nggak beringas-beringas, Iya. agak sedikit dan juga, makanya itu salah satu gua cuman kayak sekilas ribut sama dia doang kan. Iya. Biasanya kan gua kalau ribut sama istri tetangga tuh Paling inilah namanya apa? sampai rival Iya, rival, namanya rival kan. Iya, saling ngeluarin energi aja. Saling motot-mototan, ini nggak terlalu motot gitu. Iya. Dan dia bisa ngelepasin gua gitu aja, padahal Makanya. dia tahu gua berdua di dalam angkot. Dan dia bisa aja, biasanya nih ya, Iya. kalau udah kayak gitu gua diberhentiin angkot gua tuh. Pasti. Udah udah nggak usah kemana-mana Iya. di dalam angkot mah. Kalau Udah. nggak angkot pecah aja dulu mah. Cuman dia gue liat kok dia cuma bantuin gue cuma gitu doang, kayak sekilasan doang. Sekilasan doang. Nah, gue ngerasa gitu, gue udah pilih gue udah enak nih, kayak gue cepet-cepet. Nggak ada, akhirnya ya udah gue dapet kabar jenazah udah di rumah duka, udah di rumahnya itu. Baru gue datang ke sana karena emang udah berhasil juga dari dia ya kan. Nah pas udah nyampe, wah gue ngeliat posisi intinya tuh gue datang duluan, belum jenazah duluan. Berarti lu udah sampai duluan jenazah? Iya, jenazah udah nyampe. Masih gue masih biasa aja tuh, masih sedih biasa. Pas jenazah datang, wah langsung pada serius tuh. Wah, gue di situ merasa banyak. Wah, gue kehilangan orang terdekat gue ya kan. Gue merasa, wah, kayak gimana ya? Mau ngulang waktu biar nahan dia nggak terjadi keributan, gue juga nggak bisa. Karena udah penyesalan lah. Kenapa harus terjadi gitu ya kan? Iya. Intinya tuh semua yang istilahnya yang menjadi korban atau menjadi tersangka itu pasti kan berpikirnya kenapa harus Iya, ini kan? Karena emang Penyesalan. penyesalan itu adanya di belakang gitu. Kita melakukan ini, kita kayak tawuran itu juga kan kita nggak pernah berpikir oh kita depannya tuh kayak bakalan gimana kan gitu. Makanya nyesel wah kita kehilangan temen lah kan gitu. Makanya ya seperti itulah gitu kan. Merasa udah sedih banget juga. Gimana ya, sampai nyokap gue nelpon itu. Nyokap gue nelpon, disangkanya gue yang jadi korban. Namanya pikiran orang tua kan. Orang tua takut lah. Jadi ya namanya kabar udah tersebar cepet lah kabar itu. Main kalau Nyokap gue yang jarang keluar di rumah aja bisa tahu kan. Benar. Udah ada korban dari Basara. Nyokap gue langsung nelpon gue kan. Iya. Oh bang, di mana bang? Gak apa-apa kan, gak apa-apa. Agak itu siapa yang meninggal ya? Gue nanya. Ini gue jelasin nyokap gue gini. Oh, gue bilang lah nyokap gue bilang gue ini mau ngaji di sini. Sebenarnya gue nggak bisa ngasih apa-apa kalau emang gue pulang ke yang puasa kan gue cuma nggak bisa ngapain kan. Cuma bisa ngirim doa doang. Iya, gue cuma ngirim doa biar bejat kayak gimana. Iya. Masih punya hati nurani lah. Gue doain dia semoga ya tenang lah. Ya untuk almarhum Abu semoga tenang di dalam sana. Di sini teman-teman juga banyak yang mengirim doa. Iya. Ya biar apa namanya diterima di sisi yang Maha Kuasa kan. Amin. Terus kayak lu punya pesan-kesan nggak? Pesan-pesan yang buat adik-adik kita kan yang di bawah kita yang masih sekolah, yang masih sekolah, yang masih kadang-kadang masih ikut berantem. Kalau gue selalu bilang ke adik-adik kelas gue yang sekarang itu terutama buat anak kereta yang sering ketemu gue sih nggak pernah sampai sekarang udah lama sih semenjak udah 3 tahun terakhir tuh gue udah nggak pernah ikut campur masalah sekolah lagi. Mau lu ribut sama siapa, mau lu ribut sama siapa, gue nggak pernah nyuruh lagi, nggak pernah jarang ada sama sekali. Tapi untuk kegiatan alumni gue selalu aktif. Kegiatan alumni di Baskara, Fajar maupun Doski itu semua gue aktif. Ya kan, itu masih solid, masih silaturahmi sama yang lain kan. Cuman kalau untuk pelajar gue udah lepas. Tapi gue tahu pertama banyak. Dia juga tahu kalau ini gue gitu kan. Gue selalu misalnya jaga badan lah. Jaga jangan sampai lu terluka yang cukup parah sampai korbanin diri lu sendiri. Kalau emang udah stopin pelajar, apa sih namanya, stopin tawuran pelajarnya ya kan. Kalau emang bisa, kalau soalnya menurut gua kalau emang diberhentiin total itu agak mustahil mustahil karena ya memang udah namanya satu kenakalan remaja kan.
mengurangi Mengurangi. secara perlahan sampai benar-benar tidak ada keributan. Kalau cuma ngegebrak tawuran pelajar itu nggak mungkin 100%. 100% karena kita juga buat para alumni atau kakak kelasnya juga kita harus menghilangkan rasa dendam untuk yang dikasih ke adik-adik kita kan, karena emang dari betul, dari dendam alumni dan kakak kelas dari tertua-tua yang udah lulus duluan kan pasti kan, gue pernah nih baca sama dia, kita pernah kalah sama dia, kita jangan sampai gini-gini, itu yang menimbulkan keributan. Ya makanya untuk para alumni yang masih ini coba rangkullah adik-adiknya untuk menghilangkan rasa dendam atau tradisi-tradisi yang nggak seharusnya terjadi gitu kan. Kalau untuk alumni sekarang sih rata-rata semuanya udah jarang kecampur masalah pelajar. Kita cuma kegiatan yang di luar alumni gitu kan. Masih silaturahmi lah, kayak mungkin baksos yang ini. Terus kayak impact yang lu rasain dari sebelum-sebelumnya untuk kehidupan lo yang sekarang ini gimana? Kalau gue sih istilahnya walaupun sekarang udah nggak terlalu, cuman yang pernah ngerasa gue istilahnya baper juga nih, gara-gara omongan orang nih, sepatu nih biang keributan nih, pasti gitu. Emang gue orang-orang udah tahu kalau ada Baskara nih di tongkrongan kita, kayak Jindul, ada anak Baskara satu, pasti kan anak-anak STM tetangga kalau lewat pasti dibacot. Termasuk kan gue ngeributin juga, bikin blokan segede-gede gagal, lantai di situ kan. Ya intinya pernah dicap jelek. Tapi ya namanya manusia, kita bisa merubah semuanya. Kita bisa merubah dari sifat dan juga dari kegiatan kita yang dari yang negatif jadi positif. Karena masa lalu juga itu membuat sebuah pelajaran kita untuk kedepannya kan. Karena masa lalu itu yang harus kita cuma untuk dikenal atau untuk dipelajari untuk masa depannya. Oke, gua rasa cukup buat video kali ini di konten Malaseran, masa lalu sebuah pelajaran. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, di subscribe juga, dinyalakan loncengnya biar tahu notifikasi dari gua. Dan ya kalau kalian mau request narasumber yang bakalan gua tanya-tanya nantinya, tinggal di komen di bawah ini. Dan pokoknya stay tune di channel gua, dan pokoknya tune terus. Pokoknya ya tetap ditonton terus channel gua biar kalian tahu apa masalah-masalah lalu yang bisa jadi pelajaran. Oke, thank you guys. Salam damai pelajar Indonesia.